baru, ada rumah sakit lebih baik, air bersih, signal listriknya bagus. Begitu kan? Jadi sambil menunggu dengan sabar, akan saya cari dari segala sumber. Pak Ketua pun tadi udah mengatakan akan bantu di pusat untuk mencarikan anggaran untuk Sofifi bisa kelihatan seperti ibu kota Sofifi provinsi yang saat ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Wajah ibu kotanya beneran seperti ibu kota dan masyarakatnya sejahtera. Jadi sabar saja, kami di sini peduli dengan kesejahteraan Bapak Ibu. Tetapi pesan saya, karena orang semua bersaudara, tidak boleh bakulai. Kalau bicara baik-baik, jangan lempar-lempar, jangan berteriak-teriak, bicara baik-baik saja. Oke? PP tentang daerah otonom butuh waktu bertahap, biarkanlah pemerintah pusat melakukan tugasnya sesuai dengan aturannya. Pak Ketua mau datang di sini bertemu, berjumpa langsung mendengar aspirasi adalah bukti kesungguhan, kepedulian kepada aspirasi Bapak Ibu semua. Saya di sini selaku Gubernur Maluku Utara, tugas saya menyampaikan aspirasi dari Bapak Ibu kepada pemerintah pusat dan sudah saya sampaikan juga. Yang bisa saya lakukan adalah mencari anggaran-anggaran dari pusat untuk membangun ibu kota Sofifi sambil menunggu pemerintah pusat untuk berdiskusi dan menentukan tentang status wilayahnya bagaimana. Yang penting kan Bapak Ibu sejahtera, ada pasar baru, ada rumah sakit lebih baik, air bersih, signal listriknya bagus, begitu bukan? Jadi sambil menunggu dengan sabar, akan saya cari dari segala sumber. Pak Ketua pun tadi udah mengatakan akan bantu di pusat untuk mencarikan anggaran untuk Sofifi bisa kelihatan seperti ibu kota Sofifi provinsi yang saat ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Wajah ibu kotanya beneran seperti ibu kota dan masyarakatnya sejahtera. Jadi sabar saja, kami di sini peduli dengan kesejahteraan Bapak Ibu. Tetapi pesan saya, karena orang semua bersaudara, tidak boleh bakulai. Kalau bicara baik-baik, jangan lempar-lempar, jangan berteriak-teriak, bicara baik-baik saja. Oke? Ya. Satu, saya akan ngomong didengar atau nggak didengar ini? Kalau Anda nggak tertib, saya anggap ini bukan aspirasi murni. Kalau Anda tertib, Anda diam dengarkan saya. Siap. Yang pertama, peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah di Indonesia sudah 11 tahun belum dibuat oleh pemerintah. Ini PP wajib dibuat sebelum kita mengajukan seluruh usulan daerah otonomi baru termasuk Sofifi. Sekarang saya meminta kepada Mendagri 3 bulan ke depan PP-nya harus selesai. Satu, setelah PP-nya selesai, Bapak Ibu sekalian, kami akan segera membahas usulan DOB Kota Sofifi di Maluku Utara. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa di undang-undang sekarang ini tidak ada satupun daerah yang bisa langsung jadi provinsi atau kabupaten kota seperti dulu tahun 1999 Maluku Utara langsung jadi provinsi. Sekarang ini kita harus menempuh tahapan menjadi daerah persiapan namanya selama 3 tahun. Kalau nanti jadi daerah persiapan kota Sofifi 3 tahun, dia baik, berhasil, pendapatan asli daerahnya bagus, daerah induknya kabupaten sebelumnya atau kota sebelumnya yang ditinggalkan juga tidak rugi, baru kemudian akan kita tetapkan berdasarkan undang-undang menjadi kota Sofifi. Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham bahwa aspirasi ini pasti kami dengar, pasti kami tindak lanjuti, tapi ada tahapan dan mohon sabar. Nanti kalau ada yang bilang dulu Maluku Utara tiba-tiba langsung jadi undang-undang, kok sekarang nggak undang-undang? Ini aturannya sekarang berbeda.
Yang jelas saya berkomitmen secara pribadi akan membahas usulan Bapak Ibu di DPR RI yang selama ini belum pernah dibahas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas aspirasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, membalas aspirasi dan kebaikan Bapak Ibu sekalian untuk daerah tempat tinggal dan kelahiran Bapak Ibu. Amin. Mudah-mudahan kita semua juga tercatat dalam sejarah untuk sama-sama berbuat baik bagi kepentingan orang banyak. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya bilang, karena pakai itu ada berdua ya, nanti kita berkoordinasi. Jangan Anda berkoordinasi. Ini lembaga negara, itu trias politik, legislatif, eksekutif, yudikatif. Anda panggil itu gubernur, panggil, jangan koordinasi, panggil. Ibu Gub, bagaimana ini Ibu Gub? Ini ada amanat konstitusi Ibu Gub. Jangan koordinasi, koordinasi ke sana, koordinasi ke sini, kasih semua itu. Jadi panggil. Bila perlu, DPR provinsi ini juga mendorong, ada apel-apel aparatur sipil negara, ada apel-apel kades-kades, DPR suarakan, ini aspirasi rakyat. Bagaimana ini proses ini? Kita ditekan habis-habisan oleh kekuasaan. Begitu Pak. Betul. Itu disampaikan ke pimpinan DPR. Terima kasih Pak. Ya, tolong sampaikan Pak. Jadi Pak, Ya. jadi Kami kami percaya OSPA mengkhianati. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Ini menarik untuk kita bahas bagaimana pro dan kontra ya di Maluku Utara tentang SOVIVI atau DOP, daerah otonomi baru SOVIVI di Maluku Utara, teman-teman. Ini menarik sebab apa? Beberapa waktu ini ya, seminggu terakhir ini banyak sekali gejolak demonstrasi yang menolak DOP SOVIVI dan mendukung DOP SOVIVI. Ini menarik untuk kita bahas. Sebab kenapa? Ya, Maluku Utara ini sejak lama itu ibu kotanya SOVIVI, teman-teman. Sedangkan ini bukanlah DOP baru ya, atau ini SOVIVI belum pernah menjadi sebuah kota. Padahal statusnya adalah ibu kota. Dan ini menarik, beberapa kali ini dibahas di media, kemudian sampai ke DPR. Dan menjadi tanggapan dari Ibu Shirley adalah mendukung dari SOVIVI ini menjadi kota baru, teman-teman, atau DOP baru SOVIVI sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Sebab status SOVIVI sekarang ini, kalau tidak salah, itu adalah sebuah kelurahan ataupun kecamatan yang sebenarnya layak untuk menjadi sebuah ibu kota baru. Apalagi saat ini Maluku Utara ya, provinsi yang besar dengan jumlah penduduk yang besar, maka harus ada ibu kota yang benar-benar strategis. Dan Ibu Shirley pada saat itu pernah mengusulkan ya agar SOVIVI ini menjadi perhatian pemerintah pusat ya dalam rangka persyaratan menjadi DOP baru. Bagaimana nanti ada bandara, kemudian ada pelabuhan dan sebagainya. Dan pro kontra ini semakin bergejolak, bagaimana masyarakat yang menolak dan mendukung ya. Dan Ibu Shirley mengatakan ini adalah urusan daripada pemerintah pusat. Biar pemerintah pusat yang fokus, yang menangani baik aturan maupun regulasinya. Masyarakat ya semoga bisa membicarakan dengan baik apa yang terbaik untuk daerahnya. Bagaimana menurut kalian?